Halo guys, perkenalkan nama aku Yusune Sarah. Salam kenal ya. Ini termasuk video pertama aku yang pakai bahasa Indonesia. Tapi aku sudah mempost beberapa video yang pakai bahasa Jepang. Jadi sebenarnya bukan video pertama banget sih. Dan kali ini aku mau ceritain tentang pengalaman aku yang berangkat ke Komifuro atau Komik Frontier yang ke-16 pada tanggal 6 Mei. Oke, ceritanya itu jadi kan kalau ke Komifuro bisa tiketnya kan bisa pesen lewat online dan bisa beli di sana. Begitu aku udah beli dari online dulu. Jadi ya aku diajak temen sih untuk ikutan yuk gitu. Padahal aku awalnya nggak niat kesana karena aku udah beli banyak barang Komifuro yang udah PO dan udah dikirim. Tapi karena temenku minta pengen ditemenin, ya aku pengen aja ke situ gitu loh. Ya sambil jalan-jalan sama temen gitu. Ini waktu itu aku itu taunya yang ke Komifuro itu sekitaran cuma berapa ya? 5 termasuk aku atau 4 termasuk aku gitu loh. Enggak deh, 5 termasuk aku. Dan aku itu udah janjian sama 2 orang. Karena kan aku kan berangkatnya kan dari rumah itu sampai ke BSD itu kan naik kereta. Jadi aku janjian sama temanku kayak di stasiun mana gitu, kayak di stasiun Tanah Abang kita janjian gitu. Jadi aku udah janjian nih sama 2 teman, jadi seharusnya datangnya 3 orang sama aku. Tapi sehari sebelum kita berangkat, salah satu temanku yang namanya pakai alfabet aja ya, namanya dari awalan M, dia itu bilang temen aku mau ikut gitu. So aku bingung, ya nggak apa-apa sih, ajak aja gitu. Ya udah, akhirnya temennya kan ikut kan, ya ikut. Dan waktu hari 6 Mei itu di hari Komifuro, karena aku jauh dari yang namanya stasiun Tanah Abang, jadi aku tuh berangkat dari rumah itu jam 6-an ya. Jadi aku itu jam 6-an berangkat dan kita janjian di Tanah Abang itu sekitaran jam 8 itu. Jadi ya udahlah, aku naik kereta terus di Manggarai kan transit, terus aku transit habis itu naik stasiun yang ke Kampung Bandan atau Angke gitu, kayaknya Kampung Bandan. Terus aku turun di stasiun Tanah Abang, dan ternyata aku itu naik satu kereta sama 2 temanku yang janjian itu, yang salah satu si M ini bawa teman. Dan kan kita kan satu kereta tapi nggak satu gerbong, jadi setelah turun kita janjian ketemuan gitu. Dan di situ aku baru sadar temen aku si M, temennya itu ternyata cowok, kirain aku cewek. Padahal aku sehari sebelum itu aku mikir nanti aku ngomong sama si temennya si M gimana ya gitu kan, nggak enak gitu loh, kayak baru kenal nanti mau ngomong apa. Kan aku tipe orang yang pendiam, jadi susah nih gitu loh. Pokoknya kita berempat udah janjian, udah nyampe tuh di Tanah Abang sebelum jam 8. Di situ kita nungguin pokoknya yang datang itu M, aku sama si A dan sama si cowok. Kalau cowok aku manggilnya cowok aja ya, karena dia satu-satunya cowok. Terus kita habis di stasiun, kita nungguin temen yang lain, dan yang kita tungguin ternyata 2 orang lagi. Kirain aku kan berempat doang gitu, ternyata kita nungguin lagi 2 orang gitu kan. Habis itu udah 30 menit tuh belum ada yang datang gitu dari 2 orang itu.
Dan sebelum itu kita itu kayak ketemu sama salah satu siapa ya? Salah satu temanku juga, teman sekelas kuliahku. Dan dia itu pakai cosplay, dia itu sama temennya dan aku gak kenal temennya itu. Dan astaga, kayak malu, bukan apa ya, padahal aku yang gak cosplay tapi aku malu aja gitu loh. Dan si TM ini kayak tatap mata aku kayak pengen ngomong sesuatu, aku tahu apa yang dia pengen ngomong gitu loh. Dan dia itu bilang kayak gini ke aku, Sar, kita ngumpet yuk gitu. Terus kata aku, lah ngapain kita harus ngumpet gitu kan. Terus kata si M, aku malu yang cosplay itu apa sih, menarik perhatian orang-orang gitu. Terus ya udah pura-pura aja nggak kenal. Gitu kan sih, nggak bisa, kita kan lagi ngumpul ini gitu. Udah tuh gitu. Abis itu nggak lama datang si temennya satu yang namanya N, dan di situ kita nunggu lagi tuh 30 menit, udah jam 9 baru si salah satu yang teman terakhir tuh datang yang namanya itu R, ya. Dan kita kan udah ngumpul tuh di situ kan, kita udah ngumpul berenam. Dan si A ini, temenku namanya yang A ini, dia ini nanya lagi, kita mau nunggu ini enggak, ada satu orang gitu loh. Terus kata kita, nggak usah, nanti kita itu apa sih, masuknya telat gitu. Udah, kita kira kan pamitan sama yang 2 orang itu kan yang cosplay, kita duluan gitu. Dan kita naik kereta yang menuju stasiun Cisauk. Dan kita setelah nyampe di Cisauk itu, kita itu nggak langsung pergi ke BSD-nya, nggak langsung ke Komifuro. Kita itu kayak beli makan dulu, minum, supaya apa ya, ada energi gitu loh. Karena kan kita kan nungguin udah lama ya, diri nungguin temen teh. Ya udah, kita istirahat dulu beberapa menit gitu, makan, minum gitu. Habis itu kita berangkat dari situ. Kita itu naik bis gratis yang udah disiapin sama itu, kayaknya dari Komifuro-nya udah disiapin. Dan kita nungguin tuh, nggak lama sih, tapi antriannya panjang. Dan bis pertama kita nggak masuk karena udah penuh, dan kita naiknya yang ke bis 2. Dan kita abis naik bis itu kan nggak sampai 5 menit sampai di BSD, AIS BSD-nya itu tempat si Komifuro. Dan tahu nggak, di situ udah jam 11 kurang. Dan kita kan kita turun dari bis itu kan di parkiran itu kan, parkiran BSD-nya. Dan di situ udah apa ya, antriannya panjang banget. Dan kan kalau yang tahu kan BSD ini atau AIS BSD ini hallnya kan dari 1 sampai 10, dan pintu masuknya itu 10. Ngantrinya itu, aku itu masuk antriannya itu di hall 8 atau enggak 7 gitu loh, aku lupa gitu. Dan anehnya kan di parkirannya juga antriannya itu kayak ngelingker kayak ular tangga gitu loh. Pokoknya kita masuk ke antriannya itu jam 11 lebih, dan kita ngantri sekitar 2 jaman. Dan waktu temenku si S ini ngeliat, kan dia punya apa sih, jam, tau gak sih, jam tangan yang bisa ukur kita jalan berapa langkah gitu. Dan dia ngasih tahu kita jalannya itu udah 8.000 langkah lebih gitu. Dan akhirnya kita udah 2 jam kita nunggu, akhirnya kita bisa mendapatkan tiketnya. Dan akhirnya kita jam 1 masuk ke Komifuro-nya, dan kita di dalamnya itu kita berpencar kayak
aku ngikut si M dan cowoknya juga ikut kita, jadi bertiga, dan yang lainnya itu berpencar-pencar cari apa produk yang mereka mau, kayak ada yang ngituin PO atau apa gitu loh. Dan aku nemenin si M ini untuk ngambil PO, dan itu kan ada di suatu booth yang kalau nggak salah yang tandanya C ya gitu. Pokoknya lama banget untuk nemuin si bootnya si temanku yang ambil PO itu, kayak udah sekitar 1 jaman gitu. 1 jaman gak sih atau lebih gitu loh. Tapi nggak cuma cari doang 1 jaman itu, tapi kayak misalnya ada apa sih boot yang bagus gitu, temanku langsung beli. Ada aja temanku emang ya. Pokoknya pokoknya sebelum ngambil itu aku ada kejadiannya ini kocak menurut aku. Jadi kan aku waktu itu kan pakai tas lempang apa sih yang olahraga, kalau nggak salah Tiger atau apa gitu ya, yang ada 3 sleting, tapi di belakangnya itu juga ada kantong. B itu kecil, jadi 3 sleting, ukuran kantongnya itu yang paling depan kecil, yang tengah itu sedang, yang belakang itu gede gitu kan. Dan yang paling depan itu aku masukin kartu kayak e-money sama apa sih ini, earphone bluetooth. Terus yang kantong 2 aku masukin waktu itu aku masukin apa ya, HP sama apa gitu loh, salah satu. Dan yang kantong paling besar itu aku masukin aqua kan nggak masuk tasnya, jadi nongol kepalanya. Masukin aqua sama mukena gitu. Dan di situ apa ya, pokoknya kan kalau sebenarnya kan BSD kan luas, tapi karena orangnya banyak dan karena tokonya juga banyak, jadi kan lorong untuk satu itu kan, jadi apa sih, lorongnya kan ada yang gede ada yang kecil gitu kan. Dan itu jalannya itu waktu itu lagi di lorong yang bagian kecil gitu kan, dan orang itu penuh banget gitu. Dan maaf ya kalau aku kebanyakan pakai dandan atau apa gitu. Dan abis itu karena paling depan itu temanku si M, terus aku dan si cowok gitu, bertiga berjejer tapi nggak deket-deketan, ngerti nggak sih? Karena banyak orang, kayak ada tengah-tengahnya ada orang-orang lain gitu. Dan di situ karena aku jalannya itu kayak nyerong gitu loh, ngerti gak sih, nyerong, dan tasku itu agak ke belakangin, tapi aku masih megang tali tas lempangku, jadi kalau ada apa-apa aku gampang srat-srat gitu loh, ke depanin gitu atau ke belakangin. Dan waktu jalan aku itu nggak sengaja ngerasa tasku itu beratnya itu kayak ada seseorang yang memegang gitu loh. Dan karena aku merasa berat, ini kenapa berat ya gitu, dan aku langsung narik kan tasku, yang tanganku yang masih megang tali itu, dan aku lihat ternyata sleting yang paling depan itu kebuka sekitar 1 sentian gitu loh. Dan terus aku bingung, ada aja yang mau copet gitu loh. Dan untungnya kan di paling depan kan cuma e-money sama handphone, jadi ya kalau keambil juga aku sedih tapi nggak se wow gitu loh. Dan apa ya, aku udah lupa. Tunggu aku inget-inget itu apa ya, abis dipegang kan. Oh ya, kenapa aku ngerasa kayak dipegang atau itu, karena kan kalau tas lempang itu kalau pakai 1 tangan itu kan susah kan, dan kita harus memakai apa sih, beratnya untuk kita buka. Kalau pakai 2 tangan kan gampang gitu loh, tapi kan kalau 2 tangan kemungkinan ketahuannya itu lebih gede, jadi
kayaknya orang ini pakaiin satu tangan, jadi aku tuh ngerasa berat. Dan karena aku penasaran siapa yang megang, dan aku ngeliat belakang, dan aku sadarnya itu yang megang itu yang dari belakang aku tapi sebelah kiri, karena cowoknya itu, maksudnya itu temennya M-nya itu, dia itu ada di bagian kanan aku, jadi nggak belakang tapi bagian kanan aku, jadi nggak bakal dari arah dia gitu loh. Pokoknya aku waktu ngeliat belakang, ya sebelah kiri itu aku melihat ada bapak-bapak kayak mukanya itu kayak apa sih, kayak ketakutan gitu loh, kayak susah ngejelasinnya, ekspresinya kayak ketakutan, kayak ketahuan gitu loh. Terus di situ aku kayak ya Tuhan, kayak kok kayak aku kayak karena aku waktu itu lagi capek atau apa ya, terus aku langsung ketawa kayak gitu loh. Dan aku langsung buru-buru nyamperin si M juga pakai tas selempang sih, tapi beda, dia itu tas selempang yang kayak perempuan banget gitu loh, jadi yang bukanya itu kayak pakai kancing yang pakai gitu loh. Jadi aku bilang ke temanku, itu tasnya kedepanin, nanti ada yang mau buka loh gitu, aku bilangnya gitu. Tapi di situ aku udah bilang tasku kebuka gitu, tapi kayaknya temanku kayak ngiranya itu tasnya dia itu kebuka gitu. Terus aku, bukan, tas aku yang kebuka gitu. Terus kata dia, hah, iya udah kebuka ini nih, tapi aku udah tutup gitu. Segitu doang sebenarnya kejadian copetnya, tapi yang menurut aku kocak aja loh, karena aku sebenarnya udah sering dikasih tahu sama ibuku, itu dibilangin, Sarah, kalau di Indonesia itu bahaya, jadi kalau ada apa-apa tas kamu itu harus selalu ditaruh di depan kamu gitu. Ini sih kalau ke belakang, saya kalau ditarik kita juga jatuh atau apa gitu loh. Jadi tas kamu harus taruhnya di depan gitu. Aku sebenarnya biasanya itu ingat, tapi karena aku waktu itu memikirkan kondisi, jadi aku taruhnya di belakang. Ini kejadiannya gitu. Maaf ya kalau ini perasaan aku, tapi aku ingatnya sih aku semua sliding itu ditutup, dan kalau aku cuma satu tangan, rasanya kan aku kan salah satunya itu kan taruhnya di tali, nggak bakal kerasa berat, mentang satunya lagi kayak nyerong, jadi otomatis ke depan gitu loh. Tapi nggak bakal, aku juga kayaknya beneran dipegang. Pokoknya ceritanya cuma segitu. Terus habis itu kan kira kita nemuin barangnya si barang PO nya. Terus abis ngambil kayaknya si cowoknya itu kayaknya udah capek, jadi dia bilang, gue mau istirahat dulu gitu loh, gue mau istirahat di bagian food court gitu. Ya udah, kita di situ berpisah, jadi aku berdua sama temanku si M dan cowok istirahat sendiri. Di situ aku kan kayak sebenarnya bawa uang dikit karena aku lagi menghemat, dan aku niat beli sesuatu, tapi tasku itu udah penuh gitu loh. Jadi kayak temenku juga awalnya juga kan udah beli banyak, tapi nggak cukup di tas yang dia bawa itu yang selempang. Jadi akhirnya kita beli tote bag. Awalnya itu aku nggak mikir aku mau beli tote bag, misalnya aku kalau beli sesuatu, aku nitip aja ke M, nanti kalau udah di kampus dia bawain gitu loh. Tapi aku mikir-mikir, aku juga perlu, ya udah kita beli gitu loh. Tote bag yang harganya itu kalau satunya 35, dibeli 2 60, jadi satunya 30. Ya udah aku beli gitu berdua. Dan di situ aku masukin kayak kena botol air gitu. Tapi di situ habis masukin kan kita istirahat dulu kan di belakang gitu, di belakang di samping. Kita itu minum dulu, ngobrol bentar gitu. Dan botolnya kan kosong. Kan orang juga mikirin gak mau nyimpen sampah gitu loh, karena udah memakan tempat dan gak berat sih kalau botol kosong. Jadi akhirnya aku buang tuh botolnya. Tahu nggak, di situ tasku jadi kosong.
Dan ruginya itu sebenarnya sih tasnya bagus, kabarnya bagus, tapi ruginya itu ya karena tasnya kosong, jadi sampai tote bagnya itu masuk ke tas lempangnya. Ya uh, kenapa aku beli ini ya, dengan 30 ini aku bisa beli stiker gitu. Aduh, aku kesel di situ. Pokoknya habis beli tote bag istirahat bentar, terus kita keliling lagi gitu loh. Kan waktu itu kan ada yang namanya Ichiban Kuji, kita bisa apa sih kayak ambil kertas kuji dan kalau beruntung kita dapat dia gitu loh, kayak gacha. Tapi waktu kita datang ke boothnya itu dibilang bisanya 3:30 gitu ya. Terus aku mikir enggak kalau 3:30. Aku niat aku itu awal itu mau pulang itu sebelum asar gitu loh, biar aku nggak kemalaman juga nyampe rumahnya gitu. Oh ya udah, kita akhirnya kan menyerah dan kita nunggu di luar BSD. Bukan kan BSD kan ada dua bagian kan, ada hallnya sama bukan hallnya, dan kita waktu itu keluar hallnya dan kita istirahat dulu bentar. Kita ngomong-ngomong di luar hallnya itu sampai jam 3 lebih gitu loh. Sampai si A itu nanya, ini kita mau pulang jam berapa gitu kan. Terus kata si M, kalau Sarah pengennya sebelum asar karena aku jauh gitu. Oh tuh si A itu bilang oh oke gitu, tapi dia bilang cepat juga sih. Udah tuh, tapi si temanku itu si M ini pengen beli sesuatu lagi, dan sesuatunya ini boot yang temennya A itu ngeluarin boot. Jadi M ini pengen beli barangnya di situ. Udah kita datang kan pada akhirnya ke bootnya, dan M waktu itu bilang sesuatu, tapi aku nggak mau bilang sesuatu. Kalau hal buruk aku tidak mau ngomongin tentang orang yang apa yang orang lakukan, tapi kalau hal yang buruk yang aku lakukan aku masih bisa ngomongin karena itu bisa menjadi pelajaran aku. Dan habis itu kan beli di booth temannya si A, itu cari lagi kayak suatu booth, jadi bootnya itu ditulisin gini gitu. Aku bingung gitu loh dengan penjelasan si bootnya itu. Jadi di situ ada kertas. Nih kalian tolong apa artikannya, kalau pendapatku gini ya. Jadi di kertas itu ada tulisan beli satu dapat secret gitu, dapat yang secret yang secret gitu loh. Dan temanku nanya, ini secretnya ini yang mana mbak gitu kan. Terus kata si orang yang nyebut itu yang jadi kan di situ ada art post atau apa ya, di situ ada gambar 7-8 ya aku lupa, dan segitu gambaran segitu, dan salah satunya itu diburemin, dan yang secretnya ini yang nggak dibureminnya dapet. Oh ya udah, temanku gitu loh beli 5 biji. Nah kan ditulisnya kan beli 5 dapatnya secret kan. Udah dia beli 5 tapi yang bukan secretnya gitu kan. Udah habis kita beli kan, terus temanku beli, kita ke, dan setelah ini kita benar-benar keluar bangunannya, dan temanku itu ngecek barang yang dia beli, dan dia ngerasa aneh ya kan tadi kan beli gambaran yang 5 biji, di situ dia kok dia nggak dapet yang secretnya ini, yang hasilnya ini gitu loh. Dan dia minta ke aku, Sar, temenin aku ke dalam lagi dengan matamu berbinar-binar. Maaf ya kalau ini bahasa Indonesia salah. Yang berbinar-binar kayak. Dan waktu itu mohon maaf banget, aku itu moodnya itu lagi astaga, lagi jelek banget kayak. Dan kenapa moodnya itu jelek banget? 1, aku udah capek dengan ngiri. 2, dan waktu itu jamnya itu udah jam 3:30 lebih gitu loh. Nah kan aku mikir kalau
sebelum asar pulang aku bakal nyampainya bener-bener jam 7-an gitu loh. Jadi aku pengennya pulangnya itu sebelum asar gitu. Udah lewat asar gitu kan. Karena aku diminta tolong kayak gitu. Bener sih, ini salah satu kelemahan aku itu gak bisa menolak sesuatu. Oke? Ya jadi aku ya udah yain aja gitu dengan aku waktu lagi mainin HP, ngeliatin HP, dan aku nutup dan aku menghela nafas kayak udah mati. Oke Sarah, apa kasihan ini anak, ayo udah, aku bilang ya udah ayo gitu. Kira kita kembali lagi ke dalam dan gitu, dan temanku itu nanya, Mbak ini saya nggak dapet yang secretnya, dan kata mbaknya ini, oh yang 5 biji ini maksudnya itu beli yang secret 5 itu termasuk yang secret, nanti yang secretnya ini jadi yang nggak blur, ngerti gak sih? Jadi tetap dapatnya 5, dan kirain aku sama temenku ini dapatnya 6. Dan menurut kalian gimana dengan penjelasan ini? Dan sebagai Allah, maaf banget dah waktu itu. Berarti jelek kalau aku berarti baik. Kalau denger kayak gitu, setelah kita pergi dari begitu, aku bakal kayak menasehati, nggak apa-apa gitu, namanya juga orang yang gak jelas gitu loh. Karena aku dia jelek, aku nggak ngomong apa-apa, dan malah dia minta maaf kayak aku kayak, Sarah maaf ya ngerepotin kamu. Padahal dia nggak salah. Kayak aku kalau mikir-mikir sekarang, lah kok ini anak minta maaf padahal aku yang lagi pengen minta maaf karena aku lagi bad mood gitu. Udah setelah balikin ribut, kita keluar dari hall, kita nungguin teman-temanku yang lain tuh, yang 4 orang itu, dan akhirnya kita kumpulnya itu 4:30 kurang. Tapi sebelum kita pulang itu kita foto dulu. Awalnya itu foto tiket, tahu kan tiket Komifuro itu yang gelang, jadi foto yang tangannya doang, dan yang lain kayak A ngajakin foto yuk gitu, foto yang bener-bener yang ada mukanya gitu. Tapi karena aku lagi bad mood, aku nggak mau, dan aku ya salah satu contoh aku marah, aku itu nggak bakal ngomong, cuma atau enggak gitu. Nya itu masih ngeluarin suara sambil ngangguk, kalau enggak aku cuma geleng doang. Jadi aku ngegeleng nggak mau gitu, nungguin mereka foto di situ. Sebenarnya kan ada bis gratis, tapi karena bakal penuh atau lama nungguinnya, jadi kita memutuskan untuk naik Grab, dan kita naik Grab sampai ke Cisauk, dan ya pokoknya waktu itu udah jam 4:30 lebih gitu loh, bener-bener udah 4:30 lebih. Dan kita naik yang kereta yang dari mana sih, yang dari Cisauk ke Tanah Abang itu jam 5 kurang tuh, jam 5 lebih. Jadi aku nyampe rumah itu jam 8 lebih. Capek banget deh bener, tapi kalau aku pikir-pikir itu jadi pengalaman yang bagus. Ya tapi kekurangannya itu aku bad mood, dan aku tidak membawa banyak uang, dan kita gak berangkat pagi-pagi. Kalau kita berangkat pagi otomatis kita bisa pulang cepet, dan kita bisa ngeliat lebih lama gitu kan ya. Dan kayak saran dari aku, kayak kita harus menikmati satu hari itu, atau satu menit, 1 detik itu, karena gak bakal terulang lagi gitu loh. Kita harus menghargai waktu itu yang kita lagi terjadi sekarang. Kalau enggak nyeselnya itu nanti. Aku malah nyeselnya itu abis bener-bener sehari abis itu kayak aku nyesel. Nah
Kenapa aku bad mood ya? Kenapa waktu itu aku nggak bawa uang banyak ya? Kalau bawa uang banyak otomatis kan aku dengan uang itu aku bisa meng menggantikan bad moodku dengan membeli sesuatu gitu. Kayaknya sih gitu doang ya ceritanya. Apa ya, ini kayaknya aku banyakan ngeluhnya. Pokoknya makasih banget udah ngedengerin. Kayaknya aku bakal berusaha akan sedikit-sedikit akan mengeluarkan video yang berbahasa Indonesia juga. Ya, terima kasih sudah mendengarkan cerita atau ngeliatin video aku yang kali ini. Ya, semoga sih apa ya, bukan bermanfaat sih. Kalau menurut kalian seru atau gitu sih aku masih bersyukur, tapi kalau kalian juga mendapatkan kayak hikmah atau pelajaran gitu, itu aku lebih senang. Pokoknya ya, aku akan berusaha untuk mengeluarkan video pakai bahasa Indonesia lebih banyak. Nah, kalau gitu tolong subscribe dan tekan tombol like, dan jangan lupa komen ya, komen yang tentang yang poster itu yang dapat 5 beli 5 dapat secret itu ya. Oke, kalau gitu kita ketemu lagi di video selanjutnya ya, video selanjutnya pakai bahasa Indonesia ya. Bye bye semuanya.